البركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim bermuajahah, berkenalan, saling mengenal, juga saling menegur sapa di antara kita, tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, digesak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Mudah-mudahan dan insya Allah kita akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaatul uzma di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Alex sebagai tuan rumah yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesehatan yang panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih telah memfasilitas, telah menyediakan tempat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga ridho akan kehadiran kita semuanya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Agus sebagai pembina majelis. Mudah-mudahan juga beliau diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan istiqomah dalam membimbing kita semuanya dalam ibadah, dan mudah-mudahan
beliau diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Zuzu sebagai ketua majelis, iya, mudah-mudahan Pak Zuzu juga Pak As diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Arif, Ustaz Apoy, Ustaz Wawan, juga para asatiz yang lain yang saya muliakan, Ustaz Apoy yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para asatiz sekalian, juga aparatur pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketua RT. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ketua RT jadi panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, juga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para ikhwan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Tak lupa juga kepada keluarga kita, pembaca maulid kita, Ustaz Naim, mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, juga diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, para asatiz, para alim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama bisa berkumpul di sini dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka bermuajahah silaturahmi yang saya udah lama nggak melihat, bisa lihat lagi di sini dengan kita silaturahmi, dengan fadilah silaturahmi yang saya belum kenal, tapi saya mengenal, yang tadinya nggak mau hadir bisa hadir, alhamdulillah semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala, karena diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini. Jadi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya pengen tidur aja ya, baru pulang dari Kerawang, capek bener deh. Sampai asar. Mau tidur tanggung, kajak tidur mata loyo. Habis isya tadi enak mau tidur ini. Waduh, enak bener mas tidur. Mata kaki mas angin sayup-sayup, tinggalin aja Pak ya. Banyak asasi ini pikirannya, bajunya udah WA aja, udah jalan belum. Mau OTW. Ya Allah, ya Allah. Kalau bukan rasa cinta saya kepada ikhwan-ikhwan, cinta saya kepada majelis dan diridahkan Allah Subhanahu wa taala, kita malah haula wala quwwata illa billahil azim. Rasa cinta, rasa bertemu, rasa sono kalau kata orang Sunda mah, trisno kalau kata orang Jawa mah, seneng, cinta, demen kepada kita semuanya, ikhwan-ikhwan, baik yang dari Abah Kerawang maupun dari Abah Menes. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dalam menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Jadi intinya mah istiqomah, disiplin, intinya mah
Intinya mah ujung-ujungnya bertakwa. Siapa yang paling bagus takwanya, dia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita periksa diri kita sendiri masing-masing, udah takwa belum kita? Kayaknya masih jauh bener ya. Saya apalagi, masya Allah, jauh betul. Ya, tapi dalam rangka kita belajar, semuanya belajar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan para guru-guru tentunya. Dengan bimbingan para guru-guru melalui metode zikir yang kita pelajari, karena ujungnya finishnya mah takwa. Finishnya mah begitu kita la ilaha illallah, itu endingnya mah di akhir kalam, man qala akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu endingnya mah. Zikir kedudukan, ada yang begitu kita ikhtiar kita supaya bagaimana aja supaya bisa khusyuk. Goyang sosok, goyang kemarin, gak suka dalam rangka ikhtiar, melengitkan, menghilangkan khotir-khotir supaya bisa usul ke Allah. Endingnya itu begitu akhir kalamnya kita la ilaha illallah atau Allahu Allah, itu endingnya. Jadi kemenangannya nyata itu di endingnya nanti kita. Endingnya masya Allah, sakat mau endingnya itu kita. Karena Allah biasa, Allah bisa karena biasa peribahasanya. Jadi kata-kata biasa berzikir, mudah-mudahan dan insya Allah begitu akhir kalamnya kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eling-eling untuk diri saya juga khususnya, umumnya untuk kita semuanya para asatidz, bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan, pertama kudu sabar. Dalam hal apapun kudu sabar. Kudu roja, berharap penuh kepada Allah, belajar berharap penuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, mengabdi, dan hanya kepada Allah berharap. Kita belajar berharap hanya kepada Allah, susah. Itu susah, kita harus belajar. Setelah sabar, roja, husnuzon. Kita husnuzon kepada sesama makhluk apapun, husnuzon apalagi kepada Allah. Husnuzon. Setelah husnuzon kita kudu apa? Setelah husnuzon kudu cinta dan sungguh-sungguh, karena yang sungguh-sungguh yang akan mendapat finish yang bagus. Apa juga kalau yang balap lari, kalau nggak sungguh-sungguh, santai atau ketinggalan. Gitu ya. Apapun harus sungguh-sungguh. Mas Bubur dagang sungguh-sungguh, dia kalau nggak sungguh-sungguh, waduh bahaya. Buka pagi, belanja pagi-pagi belum buka. Kalau santai-santai aja, bagus. Gitu, sungguh-sungguh. Jadi dalam hal apapun kita bekerja, pagi-pagi jam 6 udah mandi kita, di absen. Kalau kagak masuk terlambat, dapat SP. Sekali, 2 kali, 3 kali, surat pemberhentian. Itu kalau kerja di kantor, sekali izin, 2 kali izin, 3 kali SP, 4 kali, 5 kali kagak masuk, coret itu namanya. Kita waduh absen mulu kita. Masya Allah.
Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah maha pemurah ya, Allah maha luas rahmatnya. Tapi kita harus disiplin, kita harus sungguh-sungguh. Abang-abang Allah maha hampura, kita maleha-leha baik hari-hari. Gitu. Ya, ini eling-eling untuk diri saya pribadi khusus. Setelah dan kita kudu waspada dalam rangka hidup dan kehidupan, kita kudu waspada. Banyak jebakan-jebakan, banyak parit-parit, banyak isu-isu, isme-isme yang menyelewengkan akidah. Apalagi saya medsos, masya Allah, terbuka semuanya, apa aja. Kita kan orang medsos terus nih, ngaji sama medsos bisa murtad kita. Banyak itu di medsos yang mengabur-ngaburkan akidah. Gitu. Kalau kurang kita tahu kita kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lesah hancur kita. Setelah kita waspada, kita yakin. Yakin juga kita jauh amat apa yakinnya. Jadi ya begitu aja kita ini yakin dan kagak. Padahal kudu yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Setelah yakin timbul ikhlas. Sampai ikhlas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, enggak mengharapkan apa-apa. Mengharapkannya rahmat dan ridho Allah doang. Yang kerja iya mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi gaji sebagai rahmat kecil. Kita kalau kerja enggak makan. Gitu ya. Jadi gaji mas segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia hanya sebagian kecil daripada rahmat Allah. Ikhtiar doang, kita mau buka warung pagi-pagi ikhtiar. Yang kerja ke pabrik, yang kerja ke kantor dalam rangka ikhtiar mencari rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ikhlas. Nah, bagi para ikhwan semuanya yang masih jarang-jarang ngajinya, baik kemenes atau kecil kaku, hayo terusin ngaji, jangan berhenti. Penyesalan nggak pernah datang duluan, pasti belakangan. Belakangan aja. Coba ya dulu ya. Pasti begitu itu. Saya ngomong begitu kenapa? Saya ngalamin. Saya dari Mama Kasih. Kenapa dulu pora-pora aja kan diterusin ya. Logikanya memang diusir ke Abah Jumri. Santai-santai aja. Makanya begitu udah sampai ke Abah Kerawang, habisin dah. Bener-bener ngaji aja niatnya menuntut ilmu, jangan niat macam-macam. Kata apa juga tolakul ilmu aja, tolakul ilmi niatnya mah. Kalau kita yakin dengan tolakul ilmi kepada seorang guru mursyid yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah, masya Allah, luar biasa ngaji doang kan. Guru ini mah nggak pakai doa khusus, ngeliat aja kalau kita senyum khusus pas pada doain, diem aja gitu, udah luar biasa. Cuman kita karena nggak yakin lihat guru kita enak gitu doang, penampilannya biasa-biasa aja. Cari yang pakai ini lah, yang udungnya paling gede, yang hebat. Padahal guru kita masya Allah
luar biasa, sadar kita juga luar biasa. Kita ini murid Tuhan, saya bukan Masya Allah lagi murid kita ini murid Tuhan, saya di murid Tuhan saya kita lah, murid Tuhan saya melehoi bener. Guru kita orang-orang top, orang-orang kaliber langit dunia akhirat. Itu guru-guru kita baca sang guru kita, Masya Allah, orang-orang super power semua gitu ya. Jadi kita harus semangat begitu, jidat sungguh-sungguh gurunya mah. Kesempatan tidak pernah datang 2-3 kali, penyesalan selalu datang di akhir. Kenapa ya dulu kakak ya? Kenapa dulu kakak? Gitu ya. Jadi hayu ngaji mah terusin. Bukan pengen rapi, ngaji aja terusin. Rapi mah, kagak rapi mah prioritas hak prioritas guru sama Allah itu. Mau dirapihin kayak kakek sama guru. Itu mah hak prioritas guru. Yang penting datang ngaji. Ya, saya ngaji seminggu 4-5 kali Ka'bah Kerawang 5 tahun dirapihinnya. Apa ngomong apa? Mau rapi dirapihin, bingung. Mau rapi pun dirapihin, mau rapi masa hari juga rapi. Kalau mau dirapihin masa saya aja. Padahal kan kita gak pengen begitu itu. Terserah mau dirapiin kayak enggak kita mengaji. Intinya mengaji, bertemu dengan guru, nambah ilmu, pemahaman. Itu semakin kita ngaji, semakin sering semakin paham, semakin paham. Gitu ya. Jadi mohon maaf para asatidz, bukan saya paling pinter, paling bener, bukan, sama. Saya juga begini, ngedul malas sama. Saya untuk mendisiplinkan tiap malam Jumat aja Ka'bah luar biasa, nggak enak, gitu ya. Perangnya luar biasa. Cuman pengen datang Ka'bah doang setiap malam Jumat. Itu perangnya luar biasa. Hujan lah, badan meriang lah, agak ada ongkos lah, badan sakit. Dia mau berangkat pada perkel. Dulu yang menes anak nangis, anak sakit, kontrakan belum dibayar. Ayo aja terus ngaji. Jadi jangan berhenti ngaji mah ke guru. Ayo terusin. Guru terus ngaji mah, baik Menes ataupun ke Cikangkung. Ayo ngaji mah terusin. Katanya ikutan homsan koplah homsin. Jaga yang di peserta sebelum datang yang 5. Waktu senggang sebelum datang yang sempit. Kita banyak senggangnya, tapi kita nggak pergunakan waktu senggang kita. Waktu sehat sebelum datang sakit. Sehat kita malas, apalagi sakit. Wah, parah kita. Waktu kaya sebelum susah. Kaya kagak, susah dulu, ngaji kagak. Sakit-sakit terus. Waduh, parah gitu ya. Para ikhwan, sebagai adik dari saya yang apa disampaikan oleh guru, tentunya sama maupun di Menes ataupun di Cikangkung, cuman metodenya aja kali yang beda, metode penyampaiannya. Tujuannya mah supaya takwa semuanya ya gitu. Jadi hayo semangat yang belum ikut, mudah-mudahan kita doakan dikasih jaya oleh Allah SWT bisa ikut, baik atau ke Cikangkung ataupun ke Menes gitu ya. Mudah-mudahan
Gitu. Jadi para asatidz sekali lagi ini peguyuban ini mudah-mudahan ini saya baru tahu ini ngedengar nama majelisnya ngaji diri. Bener ngaji diri. Ngaji diri. Waduh. Serem amat ngaji diri. Saya baru tahu namanya masih kalau di Menes namanya nadwa diri. Nadwa perkumpulan ahli zikir gitu ya. Tempat orang-orang berkumpul, orang-orang zikir berkumpul, nadwa zikri gitu. Di Lebak Bulus sudah pakai nadwa zikri, di Kebon Jeruk pakai nadwa zikri. Ini di sini ngaji diri. Ngaji diri. Waduh. Masya Allah, luar biasa ngaji diri mah. Ya, mawas diri betul-betul ini. Wah, saya belum bisa ngaji diri. Belum belajar kayak kita ke Kota Bumi ngaji diri. Kayak Padepokan begitu ngaji diri. Padepokan mengkaji diri. Wah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini majelis ngaji diri ini mudah-mudahan selalu dikompakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nih saya kasih tahu ya. Majelis itu nggak bakalan hancur, nggak bakalan bubar. Satu syaratnya kudu ada rasa memiliki di antara kita. Gue yang punya majelis, gue yang harus ngeramein, gue yang harus datang. Kalau bukan gue, siapa yang mau datang? Kalau bukan gue, siapa yang mau ngeramein? Tuh. Satu, kudu punya rasa memiliki. Kedua, rasa tanggung jawab. Kita mendirikan majelis, tanggung jawab kita. Kalau nggak ada rasa memiliki, nggak ada rasa tanggung jawab, nggak bakalan terus. Ketiga, rasa mencintai sama majelis yang sudah kita dirikan. Kalau kita cinta sama zikir sama majelisnya, insya Allah walaupun bertiga berempat, ayo aja zikir, nggak bubar. Gitu. Empat, kudu rasa peduli. Kalau nggak ada rasa peduli sama majelis yang kita dirikan yang kita buat bubar. Jadi kudu ada rasa cinta, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, rasa cinta. Gitu ya. Majelis insya Allah saya di Lebak Bulus dari tahun 98 mendirikan majelis zikir. Alhamdulillah sampai sekarang. Padahal sudah jarang sosok. Teman-teman aja tuh. Udah saya bawa ke Abah Kerau, udah lu belajar mimpin, ayo belajar mimpin. Saya udah jarang sama, sampai sekarang masih tiap malam kemis tuh. Dari tahun 98, tuh di Kota Bumi belum kelihatan tuh bintik-bintik zikirnya. Itu gerokan orang kayak orang gila di Lebak Bulus gitu. Di kuburan lagi tempatnya. Jadi majelis saya punya tempat kuburan, ada kuburan, ada musolahnya, kuburan benar-benar dipakai sama masyarakat kita pakai itu musolah kuburan di TPU kita pakai sampai sekarang alhamdulillah. Karena tadi saya tanamkan rasa cinta, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, rasa peduli. Kalau nggak ada itu majelis bubar. Di mana-mana nggak ada itu majelis bubar. Contoh di Ciledug almarhum Ustaz Robinya nggak ada, ikhwan-ikhwannya nggak rasa memiliki lagi, nggak peduli lagi, nggak cinta, nggak ada tuh. Kata manusia setiap malam Jumat dibikin, nggak ada sekarang. Tuh sayang amat ya kalau begitu ya. Juga yang lebih pentingnya juga, jangan mengandalkan seseorang. Mau ngaji mah berangkat aja kesempatan mah. Wah mau berangkat sendiri pakai motor, gua berangkat aja lah.
Mengandalkan seseorang, apalagi ketuanya yang diandalkan, melehoy, banyak urusan, kagak jadi. Besok kita ke sana yuk, besok kita ke Menes. Tanggal sekian hari ini, sore kita berangkat nginep. Ayo. Satu telepon, bentar ya, habis maghrib ya, saya masih dikerjakan. Satu lagi, kita masih pur. Satu lagi, waduh, bentar aja malam dikit, kita masih ada acara. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kagak jadi. Jadi jangan saling mengandalkan, mau ngaji pun ngaji aja, berangkat aja. Kalau nunggu riungan, emang kalau riungan mah lebih ringan ongkosnya ya, lebih ringan. Tapi kalau saling mengandalkan, udah banyak gagalnya aja tuh mau ngaji. Gua ada mobil nih, ayo saya mau ikut. Ya ntar ya jam sekian. Sebentar jam sekian. Kagak jadi ujung-ujungnya. Jadi berangkat aja, ya. Kita sama-sama guru-guru kita mau berangkat. Soalnya guru ke Menes, yang ke Menes, yang di kampung, ayo guru ke Menes. Dikasih fasilitas, dikasih barang sehat, pergunakan. Ya, kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoanya begitu. Pengen senang dunia akhirat. Tapi dikasih fasilitas digunain, zolim binafsih namanya, zolim kepada diri kita sendiri. Ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk bekal ibadah, dikasih malah rezeki. Boro-boro itu mau ibadah, boro-boro itu tempat mau keburu. Kita mencolim pun kerjaan. Ya. Jadi ayo saya menyemangatkan khusus untuk pribadi saya, umumnya untuk kita semua. Ayo kita ngaji. Bukan arti bumbung, ngaji mah kewajiban oleh para muslimin. Ngaji mah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau bicara dalilnya hadisnya, siapa yang tidak 40 hari tidak duduk di majelis ilmu dilaknat tuh, malaikat dilaknat. Sibuk terus, nggak pernah duduk majelis ilmu, duduknya di majelis YouTube aja, sesat. Di majelis sama juga ngaji inilah, majelis YouTube tuh, gitu ya. Nggak perlu lagi ke majelis ilmu, wah bahaya, ya. Jadi itu aja, mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul ini kita saling mengingatkan, saling mengkoreksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dan insya Allah bubar kita dari sini lebih semangat lagi kita, apalagi di bulan Rajab dalam memperingati Isra Mi'raj. Kita kan mengikuti perintah Nabi, mengikuti Nabi jejaknya. Nabi itu umur 9 tahun dibeleng dadanya, dicuci sama malaikat. Ya, dicuci, dimasukin apa? Dimasukin kalimat-kalimat thayyibah, dibersihin. Yang kedua, ada umur 12 tahun dibeleng lagi. Yang ketiga, mau dibeleng lagi. Yang keempat mau Isra dibeleng lagi gitu. Kita tuh mengikut. Pertama kita dibeleng dengan apa? Dengan qadiriyah, dibersihin dengan qadiriyah, dibeleng, dimasukin lafzul jalalah, dibersihin, ditaruh kalimat la ilaha illallah kita. Gitu. Yang kedua dibeleng lagi kita dengan apa? Dengan ngisi latifah, tawatul isi latifah. Yang ketiga dibeleng lagi dengan apa? Dengan muraqabah. Tambah yakin lagi tauhid kita. Yang keempat apa? Dibeleng lagi dengan kholwat. Kholwat mana?
Orang kalau udah khorat udah kuat, udah yakin, udah full gitu ya. Jadi 4 kali ini mengikuti sunnah Nabi sebetulnya kita gitu. Kalau Nabi malah dibelai sama Jibril, kita mau dibelai sama guru kita, dimasukin itu, dicuci, dibersihin, khotir kemusyrikan dibuang, dimasukin kalimat la ilaha illallah, dimasukin kalimat Allah, terus pakai muraqabah, di penelitian, keyakinan gitu ya. Jadi sangat luar biasa belajar zikir ini, bukan sekedar main-main ya. Ayo kita terusin yang ngaji, yang belum ngaji mudah-mudahan ikut ngaji ya. Itu aja. Al-Fatihah. wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah